Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya untuk selalu belajar dan belajar. Nah, baik. Di sini ibu akan mengulang materi sebelumnya yaitu tentang pendapatan nasional. Kita masih di bab pertama. Nah, untuk awalan ibu akan mereview tentang pengertian pendapatan nasional itu sendiri. Pengertian pendapatan nasional di sini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Satu periode itu bisa dalam jangka 1 tahun. Nah, di sini ada perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada beberapa cara. Nah, yang pertama itu dia ada pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini ada 2 cara. Nah, yang pertama itu Y sama dengan P1 dikali Q1. Kemudian ditambah P2 kali Q2. P ini price atau harga, Q ini kuantitas atau jumlah barang. Nah, yang kedua ini adalah nilai tambah. Nilai tambah itu biasanya diketahui ada 3 tabel. Yang pertama itu ada price itu sendiri, harga barang itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada kuantitas, ada jumlah barang. Nah, kemudian yang ketiga biasanya kalau metode produksi ini biasanya nilai tambahnya itu dikosongkan seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya bisa kalian baca. Nah, kemudian yang kedua itu pendekatan pendapatan. Nah, rumusnya itu di sini ada Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Ini hurufnya kecil semua ya. Di sini R itu rent atau sewa, W itu wage, upah, I itu interest atau bunga, sedangkan P itu profit atau keuntungan. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat, pendekatan pendapatan itu bisa kalian singkat menjadi REWIP. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, di sini ada rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangin M. Nah, di sini berbeda ya dengan pendekatan pendapatan tadi. Kalau pendekatan pendapatan tadi kan REWIP hurufnya kecil semua. Nah, sedangkan di sini hurufnya besar. Berbeda ya. I di sini di pengeluaran dengan perhitungan pendekatan pendapatan. I-nya dia kecil. Nah, di sini C itu konsumsi rumah tangga. Kemudian I di sini, I besar sini investasi. G-nya itu pengeluaran pemerintah. Nah, untuk X-nya ini, X-nya itu ekspor dan M-nya itu impor. Kemudian di sini ada konsep pendapatan nasional. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu rumus dari GDP. GDP itu kata lainnya Gross Domestic Product atau PDB atau pendapatan nasional. Rumusnya itu di sini GDP itu pendapatan masyarakat yang berada di dalam negeri ditambah dengan WNA atau warga negara asing yang berada di dalam negeri. Jadi masyarakat WNI yang berada di dalam ditambah dengan WNA yang berada di dalam. Nah, kemudian yang kedua itu ada GNP. Kalau yang tadi pertama itu GDP, ini GNP. Yang tengahnya saja yang diganti. Nah, di sini Gross National Product atau PNB. Rumusnya ada beberapa cara. Nah, di sini kalian pilih salah satu tergantung dari soalnya, apa yang diketahuinya. Jadi tidak semua rumus dipakai, jadi hanya salah satu saja. Nah, yang pertama itu pendapatan WNI, warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri, ditambah dengan WNI tapi yang berada di luar. Nah, kemudian rumus yang kedua itu GDP ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia yang berada di
luar negeri. Kemudian dikurangi dengan pendapatan warga negara asing, tetapi berada di dalam negeri. Nah, kemudian cara yang terakhir itu GDP. Nah, di sini apa maksudnya plus atau minus? Nah, plus atau minus ini bisa dilihat nanti soal neto produksi luar negeri itu dia nilainya plus atau minus. Kalau dia bernilai plus, dia ditambah. Sedangkan kalau nilainya minus, dia dikurangi di dalam rumusnya. Jadi tergantung diketahui neto produksi luar negerinya. Angkanya itu plus atau minus. Nah, kemudian cara yang ketiga, setelah mendapatkan GDP, GNP, nah kemudian cara yang ketiga itu NNP, produksi nasional neto. Nah, rumusnya itu GNP, tadi kan sudah diketahui GNP-nya dikurangi depresiasi atau penyusutan. Nah, kemudian setelah NNP diketahui, kita mencari NNI, pendapatan nasional neto. Nah, NNI di sini rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, di sini ada subsidi. Subsidi ini biasanya di dalam soal itu jarang ditemukan. Jika subsidi itu ada, berarti tinggal ditambahkan saja. Tetapi jika subsidi tidak ada, dia tidak usah dipakai atau diabaikan saja. Jadi, jika tidak ada subsidi, kalian menghitungnya dari NNP, langsung dikurangi sama pajak tidak langsung. Nah, kemudian yang kelima itu pendapatan perseorangan. Nah, PI itu rumusnya sebelumnya kan sudah diketahui NNI. Nah, NNI itu ditambah dengan biaya transfer payment atau transfer pemerintah. Kemudian dikurangi dengan jumlah hasil laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah dengan iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Jadi, nanti NNI ditambah dulu dengan transfer payment. Kemudian hasil dari ini semua jika sudah ditambah diketahui hasilnya, keduanya dikurangkan seperti itu. Nah, yang terakhir itu pendapatan yang siap dibelanjakan, disposable income atau DI. Rumusnya itu PI. PI tadi kan sudah diketahui. Nah, langsung dikurangi pajak langsung. Nah, jadi tidak bisa kalian misalnya dalam soal nih mencari rumus NNP, kalian langsung NNP sama dengan JNP dikurangi depresiasi. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui GDP-nya dulu, kemudian GNP-nya berapa, nah baru dikurangi penyusutan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa manfaat pendapatan nasional yang bisa kita tahu. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Karena pengertian pendapatan nasional sendiri itu ada yang terakhirnya itu dalam jangka 1 tahun. Nah, ini termasuk yang poin kedua ya. Nah, ketiga itu mengetahui perekonomian antar daerah. Yang keempat, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, dan yang terakhir menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, yang pertama itu mencari pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran. Di sini rumusnya C plus I plus G plus X plus min M. Nah, di sini C itu konsumsi masyarakat, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor. Tinggal dimasukkan konsumsinya 80, investasinya 75. Kemudian G itu pengeluaran pemerintah, di sini pengeluaran negara, sama saja ya. 250. Kemudian ditambah dengan dalam kurung ekspor 50, kemudian dikurangi dengan impornya 35. 80 ditambah 75 ditambah 250 hasil 405, kemudian 50 dikurangi 35 hasil 15, dan ketemu hasilnya 420. Nah, kemudian di sini yang kedua itu dengan metode pendapatan. Ya, rumusnya itu hurufnya kecil semua ya, RWIP.
R itu rent sewa, sewanya 70, W itu wage, upah 400, C itu interest, bunga, yaitu 50, P itu profit, laba atau keuntungan 35. Jadi semuanya dijumlahkan dan hasilnya 555. Nah, di sini ada contoh metode produksi dengan nilai tambah. Jadi yang pertama itu kan ada cara yang P1 kali Q1. Nah, di sini Ibu mencontohkan yang pertama dengan nilai tambah. Nah, di sini ada sektor produksi, pertanian, pabrik, benang, tekstil, garmen, perdagangan. Nah, di sini nilai output, input, dan nilai tambah. Biasa dalam soal ini dikosongkan. Nah, nilai output, harga barang, dan jumlah barang. Harga barangnya 300, jumlah dimintanya 0. Nah, cara nilai tambah itu seperti apa sih, Bu? Nah, tinggal 300 dikurangi 0, 300. Nah, kemudian di sini 400, di sini 300 sama 400 dikurangi 300, 100. Begitu seterusnya, 600 dikurangi 400, hasilnya 200. 800 dikurangi 600, hasilnya 200. Di sini 1000 dikurangi 800, hasilnya 200. Nah, kemudian jika sudah diketahui nilai tambah semuanya, kalian jumlahkan. Hasilnya 1000 rupiah. Seperti itu. Nah, di sini diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi. Nah, di sini ada kain batik. Harga barangnya itu 250 dengan permintaan jumlah barangnya 20.000. Nah, kalau tadi kan nilai tambah kan ada 3 tabel. Nah, kalau di sini dengan rumus yang P1 kali Q1, dia diketahuinya hanya harga barang dan jumlah barang. Tabelnya hanya 2 saja. Nah, sepatu harganya itu 350, jumlah barangnya 5.000. Kemudian beras, harga barangnya 100.000 rupiah, kemudian jumlah barangnya 100.000 rupiah. Nah, caranya itu kita masukkan P1 kali Q1. Jadi, P itu harga barang yang pertama, dikali dengan Q. Q itu kuantitas atau jumlah barang yang pertama. Jadi, 250 ditambah 20, dikali 20.000. Kemudian yang kedua itu P2 kali Q2. P2 harga yang kedua dikali 5.000, kemudian yang ketiga 100 dikali 100. Nah, jika sudah dimasukkan semua, ini kali ini kali ini, kemudian ini kali ini. Nah, hasil dari perkalinya itu dijumlahkan semua, ketemu 16.750.000. Nah, kemudian di sini ada contoh soal mencari disposable income. Nah, di sini ada beberapa yang sudah diketahui. Nah, kita pertama kali mencari apa? Mencari GDP. GDP dulu. GDP itu PDB ya. Nah, di sini karena sudah diketahui, tidak usah dimasukkan ke dalam rumus. Nah, yang kedua, pertama kali mencari GNP. Karena sudah diketahui PDB-nya, kita mencari langsung GNP-nya. GNP itu GDP ya. Nah, di sini GNP sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. Tadi kan di dalam rumus itu ada plus atau minus. Karena di sini produk neto terhadap luar negerinya itu angkanya plus. Nah, di sini di rumusnya plus. Seperti itu. Kalau di sininya minus, di sini dikurangkan. Seperti itu. Di sini langsung dimasukkan GDP-nya 131 ditambah 49, hasilnya 136. Nah, kemudian selanjutnya mencari NNP. NNP itu rumusnya GNP yang tadi 136 dikurangi penyusutan atau depresiasi 65. Nah, hasil tadi 136 dikurangi 65, hasilnya 129. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu NNI. Ibu kurang menuliskan ya di sini N-nya. Rumusnya itu NNP yang sudah diketahui tadi 129 dikurangi pajak tidak langsungnya 89. Nah, di sini langsung dikurangkan hasilnya 120. Kemudian cara yang selanjutnya itu PI. PI itu
NNI, ini Ibu kurang, ditambah transfer payment atau transfer pemerintah. Nah, kemudian dikurangi dengan hasil jumlah iuran asuransi, jaminan sosial, laba ditahan, pajak perseorangan. NNI-nya tadi 120, transfer payment-nya 62. Nah, dikurangkan dengan iuran asuransi. Iuran asuransinya 2. Nah, iuran jaminan sosialnya ada? Tidak, berarti diabaikan saja. Laba ditahan 54. Nah, pajak perseorangan ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya udah langsung diabaikan saja. Jadi, karena yang ada itu hanya yang 2 dengan 54. Nah, kalian di sini memasukkannya angka yang ada saja dalam soal. Jika tidak ada angka di dalam soal, tapi rumusnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian masukkan yang ada saja gitu. Tidak usah mencari yang tidak ada. Jadi 120 ditambah 62 hasilnya 120. Di sini 2 ditambah 54 hasilnya 74. Kemudian hasil yang tadi dikurangkan. Ketemu 120. Nah, yang terakhir DI, disposable income. Hasil yang tadi PI 120 dikurangi pajak langsung 12. Nah, hasilnya ketemu 120. Seperti itu. Nah, oke, baik. Itu saja review pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, kalian bisa tanya melalui Ibu langsung. Oke, baik. Itu saja pemaparan Ibu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.